Sudah menuju detik-detik sampai dengan penutupan perdagangan sesi 1, sesi 2 tepatnya pada sore hari ini. Kalau kita lihat memang IHSG sudah cukup baik pada perdagangan hari ini di level 8.734 atau per hari ini level tertinggi yang disentuh oleh IHSG berada di level 8.743 dengan level terendahnya berada di 8.666. Kita masih akan menanti sampai dengan kondisi fix dari penutupan IHSG karena memang apresiasinya sudah cukup baik sampai dengan di atas 1% atau bertambah 87 poin, 75 dan akhirnya tidak bisa bertahan di level tertingginya di 8.743. Mau tidak mau ditutup di level 8.734,69 atau kembali lagi terapresiasi 1%. Mengawali IHSG, mengawali tahun Januari ini, mengawali Januari 2026 dengan sangat baik sekali ya. Dan ini belum posisi terakhirnya ya pemirsa ya, kita masih tunggu. Kita masih menunggu karena masih ada beberapa detik terakhir sampai dengan penutupan. Dan ini adalah posisi terakhir ya. Ini adalah posisi terakhir di 8.748, artinya menjadi posisi tertinggi yang disentuh dari IHSG hari ini dengan kenaikan 1,17% atau bertambah 101 poin dengan turnover mencapai 21,7 triliun rupiah. Volume yang diperdagangkan mencapai 49.737 miliar rupiah. Baik, ini kita akan lihat pergerakan secara sektoral. Ya, kita akan lihat pergerakan secara sektoral. Saat ini finansial juga masih berada di zona merah atau terdepresiasi 0,87%. Di mana konsumer saat ini menguat tipis juga 0,69%, konsumer maksud kami non-konsumer, lalu konsumer 3,47% menguat, perindustrian menguat 2,17%. Kita akan lihat sektor lainnya. Ya, dari energi, bahan baku, infrastruktur, properti juga masing-masing masih berada di zona positif. Energi menguat 3,33%, bahan baku menguat 2,73%, infrastruktur dan properti menguat tipis masing-masing 0,44%, 0,74%. Kita akan lihat tiga sektor lainnya. Ya, di sini kesehatan masih terparkir di zona merah 0,58%, teknologi transportasi masing-masing menguat. Di teknologi 4,47% dan transportasi menguat lebih dari 6%, 6,56%. Sementara rupiah masih terus berada di dalam tekanan dengan koreksi 0,27% ke level 16.715 per 1 USD. Dan rupiah terhadap mata uang asing lainnya juga masih terpantau melemah terhadap Singapura dolar, kini meninggalkan level 13.000 namun masih berada di 12.993 per Singapura dolar. Terhadap yen Jepang masih menjadi 106 per 1 yen Jepang dan terhadap euro masih berada di 19.605 per 1 euro. Ya, kita sudah melihat bahwa IHSG menutup pekan ini dengan cukup baik dan juga menjadi awal yang cemerlang. Harapannya kan memang bisa tembus seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya ya, mencapai 10.000 gitu. Bahkan udah nggak disebut lagi nih to the moon gitu kan, karena udah nggak level to the moon, harus to the Mars gitu kan. Nah, kira-kira kalau Anda menganalisa IHSG hari ini seperti apa, Shirley? Ya, Syafina, kalau misalnya kita tarik benang merah ini dari perdagangan hari ini seperti itu, IHSG kan memang memulai tahun 2026 dengan catatan yang cukup meyakinkan. Bahkan tadi ditutup menguat di kisaran 8.748,13 atau menguat 1,17% atau lebih dari 1% nih. Dan memang dengan partisipasi pasar yang relatif merata. Nah, jumlah saham yang menguat juga ini jauh lebih banyak ya, Syafinas, menandakan bahwa memang sentimen positif ini tidak hanya bertumpu pada saham-saham besar saja. Ini juga sebenarnya, Syafinas, menunjukkan bahwa berat pasar ini lebih sehat seperti itu. Dan lebih dari 479 saham menguat yang artinya ini buying interest tersebar ya, bukan hanya terkonsentrasi di saham-saham big cap saja. Nah, secara teknikal memang posisi IHSG hari ini juga penting setelah sempat konsolidasi di akhir tahun kemarin 2025, Syafinas. Pasar akhirnya juga berhasil bertahan di atas area 8.600-an. Sekarang udah 8.700-an tadi kita lihat sama ya. Dan kini memang mulai mendekati resistance psikologis baru. Dan inilah yang memang akhirnya membuat
pasar mulai berani nih untuk membicarakan target yang lebih tinggi ya, termasuk narasi menuju 9.000 di awal tahun. Dan juga Syafina, sini ada yang menarik ya, sentimen hari ini tidak hanya berdiri sendiri. Kita ingat IHSG sepanjang tahun lalu tidak selalu mulus, bahkan memang sempat tertekan seperti itu ya, tertekan tajam di awal tahun, tapi di tekanan itu pasar memang justru membangun momentum hingga mencetak 24 kali all time high. Wow, iya itu dia tadi ya. Memang IHSG mengajarkan kita secara kehidupan memang harus terjatuh-jatuh terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya sentimen yang mempengaruhi IHSG ini masih dari domestik dan global. Dari global banyak sekali isu geopolitik, lalu the Fed juga masih harus diperhatikan. Lalu dari domestik kita akan lihat seperti apa pergerakan perekonomian dari dalam negeri. Nah, kalau dari analisa dari Shirley sendiri, apa yang dilihat? Nah, kalau kita dari global dulu nih Syafina, pelaku pasar saat ini juga menaruh perhatian besar kepada arah kebijakan moneter global, terutama memang setelah dirilisnya risalah rapat Federal Open Market Committee di periode 9 hingga 10 Desember. Risalah tersebut juga mengungkap bahwa keputusan pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember merupakan salah satu keputusan paling terbelah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dalam rapat tersebut juga, FOMC juga menyetujui pemangkasan suku bunga 25 basis point dengan voting 9-3. Ini agak terpecah belah ya. Keputusan ini juga menurunkan suku bunga acuan The Fed di kisaran 3,5 hingga 3,75% di tengah perdebatan antara kebutuhan menjaga pasar tenaga kerja dan juga kekhawatiran terhadap tekanan inflasi. Nah, akhirnya perbedaan pandangan ini membuat pasar global cenderung lebih berhati-hati, terutama memang terkait prospek penurunan suku bunga di tahun 2026 dan 2027. Nah, dalam dot plot terbaru, memang mayoritas pejabat The Fed ini juga mengisyaratkan seperti itu, masing-masing satu kali pemangkasan di 2026 dan 2027 dengan target suku bunga mendekati level netral di sekitar 3%-an. Lalu juga kita bahas lagi FOMC ya, memang saat ini berhati-hati nih, dan juga akhirnya dolar AS menguat di pasar global. Namun rupiah justru menguat pada perdagangan terakhir kalau kita lihat kemarin-kemarin. Kalau kita dilihat seperti rupiah juga terapresiasi ya, Syafinas ya. Iya, terapresiasi tapi apresiasinya tipis sekali karena memang itu tadi penguatan dari dolar Amerika Serikat dan juga memang rupiah yang terdepresiasi, nggak cuma terjadi di antara rupiah dengan USD tetapi juga dengan teman-temannya di kawasan ASEAN, rupiah cukup dalam terkoreksinya. Betul sekali. Silakan dilanjutkan, Syar. Nah, gerakan berlawanan arah ini juga akhirnya menjadi sinyal seperti itu bahwa dukungan domestik terhadap aset berdenominasi rupiah masih cukup kuat. Nah, dukungan tersebut juga akhirnya tercermin dari pasar obligasi nih. Imbal hasil surat berharga negara, tenor 10 tahun turun tipis ke level 6.119%. Nah, ini menandakan minat investor terhadap obligasi negara juga akhirnya masih terjaga. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamental nih, ada yang menarik juga ya. Iya, dari sisi fundamental pastinya PMI manufaktur atau rilis yang terjadi di Indonesia ini memang harus menjadi perhatian. Apalagi memang sudah dilihat adanya pelandaian dari beberapa bulan sebelumnya. Tapi angkanya sebenarnya masih ekspansif karena masih di angka di atas 50, yaitu tepatnya di 51,2. Dan yang lebih penting sebenarnya sumber ekspansi ini datang dari permintaan domestik, bukan dari ekspor ya, yang memberikan sinyal bahwa konsumsi dalam negeri masih menjadi penopang utama ekonomi. Ya, di tengah ketidakpastian global, memang pasar global saat ini cenderung menyukai profil ekonomi seperti ini nih, sepertinya ya, ekonomi yang tidak terlalu tergantung pada ekspor dan juga masih didorong oleh pasar dalam negeri. Dan inilah yang membuat sentimen terhadap saham-saham konsumsi, infrastruktur, dan industri berbasis domestik mulai menguat. Oke. Lalu juga di sisi lain nih, pasar keuangan nasional juga saat ini membuka babak baru karena ada reformasi suku bunga acuan. Di mana Bank Indonesia ini, Syafinas, resmi menghentikan publikasi JIBOR dan mendorong pelaku pasar sepenuhnya beralih ke Indonia. Indonia merupakan suku bunga acuan rupiah berbasis transaksi aktual pinjam-meminjam antar bank overnight. Dengan berbasis transaksi real, Indonia dinilai lebih objektif, lebih transparan, dan lebih mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang domestik. Dan transaksi ini juga telah disiapkan secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir dan data menunjukkan sebagian besar kontrak keuangan berbasis JIBOR sudah berhasil dialihkan. Oke, ada juga nih Syafina, dari sisi musimannya kita lihat memang pasar juga saat ini mulai menghitung potensi January effect. Secara historis memang tidak selalu terjadi ya, tapi bukan jaminan pasar akan naik, tapi memang perilaku investor di awal tahun ini seringkali serupa. Setelah window dressing dan tax loss selling di Desember, pasar masuk ke fase akumulasi kembali. Ini tercermin juga dari mulainya rotasi ke saham-saham lapis kedua,
Saham yang secara fundamental ini masih solid namun belum terlalu naik yang menjadi target buying. Sementara saham-saham big cap cenderung menjaga trennya, bukan melompat secara agresif. Namun kita harus garis bawahi juga nih bahwa optimisme ini bukan tanpa resiko tentunya ya. Penyelamatan PMI menjadi pengingat nih bahwa tekanan biaya, kelangkaan bahan baku dan gangguan pasokan masih ada. Belum lagi juga ada faktor-faktor eksternal seperti arah suku bunga global, arus dana asing dan juga sentimen geopolitik nih. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan nih, kita tarik benang merahnya seperti itu, pasar saat ini memang berada di fase optimisme terkendali. Namun juga bukan euforia, tapi juga bukan defensif nih Syafina. Selama memang IHSG mampu bertahan di atas area kuncinya, ruang menuju level yang masih lebih tinggi masih terbuka dan di awal tahun ini memberikan harapan. Tetapi pasar juga akan menguji kesabaran dan di fase seperti ini memang pasar sebenarnya lebih menghadiahi investor yang disiplin ya, bukan yang buru-buru seperti itu. Itu dia, makanya kalau disiplin itu kan pasti berbuah manis ya. Tapi ya tentunya kita mendengar sendiri bahwa adanya optimisme dari Pak Purbaya ingin menjadikan IHSG kita sampai dengan 10.000, tentunya itu harusnya bisa menjadi optimisme juga bagi semua investor agar terus bergerak dengan baik, lalu pejabat-pejabat negara juga bisa bergerak dengan baik agar apa? Agar cita-cita IHSG 10.000 itu benar-benar bisa tercapai. Karena artinya jika IHSG benar-benar bisa menyentuh 10.000, ada beberapa sektor yang unggul. Jika ada beberapa sektor yang unggul, artinya perekonomian bisa terus berputar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Shirley atas analisanya, luar biasa sekali.